Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari kelompok 6 Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dan rekan saya Muhammad Irfan Ambo. Kami ingin mempresentasikan Pancasila sebagai etika politik. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2, pasal 36A, dan juga pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktural politik sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintahan, baik dalam sistem politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diuntungkan dalam kebijakan yang dirumuskan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktural maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat politik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. 1. Sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat maupun daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping substansi, kebijakan politik tersebut harus merupakan terjemahan atau mengarikulasikan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945. 2. Sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan umum. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat, inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontimun antara sadar terhadap hak asasi di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut merupakan contoh Pancasila sebagai etika politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada kemanusiaan dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Yang kedua, persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik, menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan dengan persatuan manusia bisa hidup lebih baik lagi. Yang ketiga adalah demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.